It's a male voice, but it's like really, really far away. As if you can just sort of like catch a tone you can't really hear. You can tell that it's someone talking. You can distinguish that, but you can't make out any kind of words or anything like that. Pada tahun 1980, seorang ahli saraf bernama Michael Persinger menciptakan sebuah alat unik yang dikenal sebagai God Helmet. Alat ini dirancang untuk merangsang lobus temporalis, bagian otak yang diyakini terkait dengan pengalaman spiritual. Eksperimen ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mendasar. Apakah pengalaman religius dan transendental benar-benar datang dari kekuatan ilahi? Ataukah hanya hasil dari aktivitas otak manusia? Dengan memanfaatkan medan magnet, Persinger mencoba menciptakan pengalaman tersebut secara artifisial tanpa melibatkan faktor eksternal. Dalam eksperimen ini, peserta diminta mengenakan God Helmet di ruangan gelap dan sunyi. Hasilnya mengejutkan. Banyak peserta melaporkan pengalaman mendalam. Ada yang merasa kehadiran sosok tak terlihat, sementara yang lain mengaku merasakan energi besar yang seolah menghubungkan mereka dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Bahkan ada yang yakin bahwa mereka sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Menariknya, fenomena ini tidak terbatas pada individu religius. Peserta ateis dan skeptis juga mengalami sensasi serupa. Lights and I heard voices. Was that God speaking? Or was that Professor Persinger just flipping a few switches? Temuan ini menimbulkan pertanyaan yang menggelitik. Jika pengalaman spiritual dapat direkayasa, apakah Tuhan hanyalah konstruksi dari otak manusia? Persinger berargumen bahwa otak memiliki mekanisme bawaan yang mampu menciptakan perasaan kehadiran ilahi melalui stimulasi tertentu. Lobus temporalis, area yang dirangsang oleh God Helmet, berperan dalam memproses emosi, memori, serta persepsi ruang dan waktu. Saat dirangsang, otak berusaha mengisi kekosongan dengan menciptakan perasaan kehadiran sesuatu, Tuhan, energi kosmis, atau entitas besar lainnya. Hal ini juga menjelaskan mengapa penderita gangguan epilepsi lobus temporalis kerap melaporkan pengalaman mistis. Pandangan ini sejalan dengan teori Sigmund Freud, yang menyebut agama sebagai ilusi psikologis yang muncul dari kebutuhan manusia akan rasa aman di tengah ketidakpastian hidup. Menurut Freud, pengalaman religius bukanlah bukti keberadaan Tuhan, melainkan respons emosional manusia terhadap realitas yang seringkali tidak dapat mereka kendalikan. Persinger, melalui pendekatan ilmiah, mendukung gagasan ini dengan menunjukkan bahwa pengalaman spiritual dapat direplikasi melalui manipulasi otak. In the laboratory, we have reproduced every aspect of the God experience, every essence, every component of it, from the rising sensation to the feelings of ecstasy, to the feelings of a sensed presence, to the feelings that you're at one with the universe. We can do that experiment. Namun, tidak semua ilmuwan sepakat. Kritikus seperti Dr. Richard Wiseman menyoroti bahwa efek God Helmet bisa saja lebih disebabkan oleh sugesti daripada pengaruh magnetik. Ekspektasi peserta bahwa mereka akan merasakan sesuatu yang ajaib mungkin memicu otak untuk menciptakan sensasi tersebut, bahkan tanpa stimulasi magnet. Menariknya, pandangan ini bertentangan dengan gagasan lain dalam ilmu saraf dan filsafat, khususnya yang diajukan oleh John Eccles, seorang peraih Nobel. Eccles percaya bahwa pikiran adalah entitas non-fisik yang terpisah dari otak, namun saling memengaruhi. Dalam perspektif ini, pengalaman spiritual tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh mekanisme biologis otak. Bersama filsuf Karl Popper, Eccles mengembangkan teori tiga dunia, fisik, mental, dan produk intelektual seperti seni dan ilmu pengetahuan. Dalam teori ini, interaksi antara pikiran dan otak berperan penting dalam membentuk pengalaman manusia. Eccles menegaskan bahwa kesadaran dan kehendak bebas merupakan elemen unik yang tidak dapat direduksi menjadi proses materialistik semata. Ia bahkan menyatakan bahwa realitas spiritual dan kesadaran manusia mungkin melampaui apa yang bisa dijelaskan oleh sains modern. There are a tremendous amount of neural events which have no relation to consciousness and reality.
Then there are another special class of neural events which are somehow related to the mind and received from the mind. But then on top of that, I believe there is the whole mental world, which I live in and which is related to my brain, interacts with it, but is quite independent from it. Pandangan Eccles membuka dimensi baru dalam memahami pengalaman spiritual, berbeda dengan kesimpulan Persinger yang lebih materialistik. See it now, there are just two big explanatory fields in the world. There's the scientific materialist explanations and there is the religious one. And these two try to explain ourselves. And I think that the scientists have gone beyond their purview to try to take over the religious explanations. And I think they've been guilty of many superstitions in that respect, which is called scientific belief. Dari pembahasan ini, kita dapat memetik pelajaran bahwa sains telah membawa manusia menuju percepatan luar biasa dalam pengembangan teknologi dan peradaban. Namun, hal itu tidak serta-merta berarti bahwa semua misteri di dunia dapat dipecahkan oleh apa yang dapat diakses oleh panca indera. Untuk memahami agama, fenomena supranatural, atau pengalaman spiritual, dibutuhkan kepekaan yang melampaui batas indrawi. Aspek-aspek ini melibatkan dimensi yang seringkali tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh logika maupun ilmu pengetahuan modern. Inilah sebabnya mengapa misteri semacam ini terus bertahan, melintasi generasi dan zaman, mengundang manusia untuk terus merenung dan mencari makna yang lebih dalam.